close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we Bahasan pertama yang akan kita bahas oleh teman kita Nis Sakinah adalah tentang biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq dimulai dari lahirnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Abu Bakar As-Siddiq lahir berdekatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Nama beliau diberikan pada zaman jahiliyah yang dahulunya bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuknya beliau Islam menjadi Abdullah Abu Bakar. Kemudian diberikan gelar As-Siddiq karena beliau membenarkan kisah Isra Mi'raj ketika penduduk Mekah mengingkarinya. Sedangkan nama Abu Bakar diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Abu Bakar juga terkenal memiliki wajah yang tampan dan terkenal dengan kedermawanannya. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi orang yang paling kukuh membela Nabi di Mekah ataupun di Madinah. Dan bahasan selanjutnya atau bahasan kedua tentang proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq oleh teman kita Degila Maya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 10 Hijriah. Masyarakat Muslim mulai resah mencari penggantinya. Dari kaum Ansor, mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, yaitu seorang bani dari kaum Hajrat yang sangat terkenal. Jadi, walaupun itu dari kaum Ansor, belum tentu dari Bani Aus menyetujui hal tersebut. Dan penggantian pemimpin ini sampai kepada telinga kaum Muhajirin yang tengah sibuk mengurus jenazah Rasulullah SAW. Mereka langsung datang ke Bani Saidah. Bani Saidah ini bukanlah nama suku atau nama orang, melainkan nama pertemuan bagi orang-orang Arab. Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq memulai berpidato. Dalam pidatonya, dia mengatakan bahwa kaum Muhajirinlah yang paling tepat menjadi pengganti Rasulullah SAW. Walaupun dia mengatakan demikian, dia bukan bermaksud berpilih kasih kepada kaum Muhajirin. Dia mengatakan bahwa kaum Ansor juga memiliki kelebihan, yaitu mereka ikhlas dalam menerima ajaran Islam. Tiba, Khabbab bin Munzir dari kaum Ansor berdiri dan mengatakan, jika yang terpilih adalah dari kaum Muhajirin, sebaiknya keduanya memilih pemimpinnya masing-masing. Setelah itu, umat Islam berpikir, jika diterapkan sistem yang diberikan oleh Khabbab bin Munzir tersebut, maka otomatis akan ada perpecahan di antara kedua belah pihak. Setelah mendengarkan pernyataan dari Khabbab bin Munzir, tiba-tiba salah seorang terkemuka daripada Bani Aus berdiri dan mengatakan, kami menerima ajaran Islam semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadi pemimpin daripada umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq memilih Umar bin Khattab beserta dengan Abu Ubaidah sebagai penggantinya. Tetapi kedua belah pihak menolak usulan tersebut. Dengan suara lantang, Umar bin Khattab membayar langsung Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lagi dakwah Abu Bakar Umar bin Khattab oleh teman kita Fadli Ardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Abu Bakar melanjutkan ekspedisi pasukan Usama. Hal pertama yang dilakukannya mengirim pasukan yang dipimpin Usama bin Jahl bertugas memerangi pasukan Romawi yang menguasai perbatasan Suriah. Sebenarnya pengiriman pasukan ini tidak disetujui oleh banyak sahabat. Abu Bakar mengumpulkan kaum Ansor dalam menyikapi permasalahan. Abu Bakar berkata, pasukan Abu Bakar tetap kuberangkatkan sebab orang Arab kembali murtad. Saya akan menjelaskan tentang penumpasan terhadap kaum Riddah. Ada 3 permasalahan besar yang dihadapi, yaitu adanya kaum murtadin atau kaum Riddah, munculnya nabi-nabi palsu dan kelompok yang ingkar membayar zakat. Panglima pasukan mendapat perintah untuk mengembalikan keamanan. 1. Khalid bin Walid diperintahkan memerangi Tulaiha bin Uwailid. 2. Ikrimah bin Abu Jahal
untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. 3. Surahbil bin Hasanah, yaitu tugas pembantu Iqram. Dan pembahasan yang terakhir oleh teman kita Laila Safitri, yaitu penaklukan Persia dan penaklukan Romawi. Saya akan menjelaskan tentang penaklukan Romawi. Pada kekuasaan Abu Bakar, terjadi penaklukan Romawi, di mana Romawi menguasai Suriah dan Palestina. Dalam rangka penaklukan Romawi, Abu Bakar membentuk 4 pasukan. Yang pertama, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah berada di posisi jantung pasukan. Yang kedua, Amr bin As dan Surahbil bin Jarrah. Amr bin As dan Surahbil bin Jarrah bertugas berada di sayap kanan pasukan. Yang ketiga, Yazid bin Jarrah, di mana Yazid bin Jarrah berada di sayap kiri. Pada penaklukan Romawi, jumlah pasukan pada saat itu 39.000 pasukan Islam dan 240.000 pasukan Romawi. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Dan pada saat itu Abu Bakar meninggal karena sakit 15 hari. Dia tutup usia pada 62 tahun. Tepatnya pada tanggal 2 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penaklukan Persia. Penaklukan Persia terjadi pada bulan Muharram 12 Hijriah 633 Masehi. Penaklukan Persia, Abu Bakar melakukan penaklukan atau